Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk perkembangan sektor kripto pun belum menunjukkan perform yang begitu positif ya. Masih ya dikocok-kocok juga oleh bandar teman-teman ya. Nggak tahu nanti besok teman-teman ya, karena bule hari ini baru masuk hari kerja ya kan. Kita udah masuk hari kerja sejak pagi ya kan, hari ini nih kan. Baru mereka bangun tidur kayaknya ya untuk masuk hari kerja. Semoga saja malam hari ini market udah mulai bullish sampai besok sampai seterusnya akhir tahun panen gitu, panen raya. Syukur-syukur teman-teman awal tahun gua tambah panen lagi. Mantap jiwa harapannya ya. Oke, price kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sektor altcoin ya seperti ini. Coba kalau kita masuk ke sektor meme coin, apakah sama gitu kan penurunannya, kenaikannya gitu kan. Nah, dari sektor meme coin teman-teman ya, di sini seperti Dogecoin ini mengalami penurunan. Terus di sini ada Shiba Inu juga mengalami retrace. PP ini sedikit recover, teman-teman. PP sedikit recover. Bong ini juga ya dia ada penurunan walaupun dia akan ada event ya, teman-teman ya. Pembakaran 1 triliun ya kan. Nah, terus kalau kita lihat bersama-sama dari Puki ini udah mulai recover, Floki juga retrace ya. Jadi mayoritas meme coin juga mengikuti kinerja yang serupa ya, mengalami retrace ya. Manfaatkan aja buat kalian semua yang mungkin wah saya menunggu momen seperti ini ya. Karena kalau kita lihat dalam seminggu terakhir itu penurunannya ya 20%, 15%, 30%, bahkan ada yang 50% juga gitu teman-teman. Oke. Nah, kali ini kita nggak akan membahas tentang meme coin teman-teman, tapi tentang si XRP. Oke, menarik nih, kita bahas. Jadi teman-teman ya, untuk harga SRP sendiri itu menargetkan sampai di ranah $4 ya, berarti dia akan membuat all time high barunya karena ATH-nya itu di area 3, sekian dolar ya kan. Dengan rekor transaksi di Binance. Nah, jadi rekor transaksi di Binance ini melonjak kayaknya teman-teman ya. Jadi harga SRP menguat meski pasar sedang lesu. Ripple pencatatan rekor transaksi di Binance memicu optimis untuk potensi rally. Nah, ya semoga saja tahun 2025 ini bisa menjadi tahunnya SRP juga teman-teman. Karena apa? Naratif atau natif nanti di tahun 2025 untuk SRP itu sangat kenceng. Ya, salah satunya dari CEO Ripple teman-teman mengatakan bahwasannya ya kan, untuk ETF XRP itu udah nggak bisa dihindari lagi. Ya tidak menutup kemungkinan teman-teman, karena udah ada 4 atau 5 entitas yang udah mengajukan ETF-nya untuk XRP. Natif yang kedua, pelantikan Donald Trump. Natif yang ketiga, ya pengunduran diri dari Gary Gensler. Ya, natif yang keempat, penyelesaian kasus Ripple antara SEC. Nah, itu yang akan membawa nilai positif di tahun 2025 terhadap nilai atau value SRP ke depannya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya seharusnya kalian tetap harus disclaimer dulu ya teman-teman, ini disclaimer dulu karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Nah, harga SRP telah mencatat aktivitas transaksi yang signifikan di Binance. Meskipun koreksi pasar sedang berlangsung, pasar kripto yang lebih luas menghadapi penurunan. Dengan apa? Sebagian besar token diperdagangkan di zona merah. Termasuk Ripple, Bitcoin berada di bawah level 96.000 US dollar, dan hari ini teman-teman udah di atas, bukan di atas ya, ya dia menyentuh kembali lah di area 96.000 US dollar, mencerminkan tren bearish saat ini. Namun pakar kripto mengantisipasi potensi lonjakan harga XRP ke area 4 dolar jika sentimen bullish kembali meskipun ada tantangan yang ada. Oke. SRP saat mengalami kenaikan yang seperti ini teman-teman ya, sampai di area 1 dolar, 2 dolar, banyak yang bertanya, bang untuk masuk saat ini bisa nggak bang, untuk koleksi SRP saat ini udah mahal apa belum ya kan. Kemarin-kemarin waktu harga SRP masih di bawah, kemana aja kan gitu teman-teman ya. Ingat, semua orang ingin dapat harga murah, tapi ketika harga murah tersebut datang, mereka cenderung apa? Diem, nggak berani ambil tindakan ya. Begitu pula di SRP ya kan. SRP waktu di harga 0,6 0,5 cenderung orang-orang itu banyak yang menghujat kan, cenderung orang-orang itu enggan untuk beli SRP. Tapi ketika harga SRP udah mulai naik ya kan, saat ini harga di 2 dolar, mereka berbondong-bondong nih, masuk bisa nggak ya, telat nggak ya, koreksi nggak ya gitu loh ya. Jadi ya manfaatkanlah teman-teman ya. Masuklah saat orang lain takut dan keluarlah saat orang lain mau masuk. Gitu intinya. Nah,
Akankah harga SRP mencapai di area 4 dolar menurut analis kripto? Oke, jadi di sini seorang analis kripto menyoroti prospek bullish potensi untuk harga SRP, memprediksikan kelanjutan setelah fase koreksi baru-baru ini. Jadi harga Ripple saat ini berada di kisaran 2,18 dengan zona beli kembali atau yang teridentifikasi ditetapkan pada area 1,9 dolar yang menandakan titik masuk yang optimal. Pakar mengantisipasi level resisten berikutnya dan target di area 4 dolar yang menunjukkan potensi kenaikan. Grafik analis kripto menggambarkan potensi kenaikan pada level 1,92 dolar yang merupakan area krusial bagi level ini atau bagi pembeli ya. Level ini, support ini dapat bertindak sebagai level kunci dalam tren harga dengan tekanan ke atas yang diharapkan dapat mendorong token ke level berikutnya. Pergerakan pasar saat ini mungkin menjadi dasar untuk kenaikan lebih lanjut teman-teman. Oke ya kan. Nah di area 1928 ya kan, ini adalah area rebuy here ya, atau ya tempat krusial untuk melakukan buy sebenarnya teman-teman, atau DCA lah ya, kurang lebih seperti itu, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk SRP menargetkan sampai di ranah 4 dolar. Apakah mungkin? Mungkin saja teman-teman, mungkin saja, mengingat ATH daripada SRP itu kan di area 3, sekian dolar. Jadi kalau ke area 4 dolar ya itu ya menurut saya pribadi itu possible, apalagi dengan adanya statement burning ya, meskipun burning SRP tersebut nggak banyak teman-teman ya, tapi kalau salah penyampaian saya mohon dikoreksi teman-teman ya. Burning yang dilakukan SRP itu nanti tergantung dari kepadatan tingkat transaksi dari stablecoin yang dikeluarkan kemarin gitu kan. Nah, kalau semakin tinggi transaksi di situ ya, maka tidak menutup kemungkinan juga akan semakin banyak juga ya mekanisme burning yang akan terjadi di SRP. Semoga saja SRP menganut mekanisme tersebut teman-teman ya, untuk memperkecil ya, atau mempersempit supply-nya ya. Dan ingat target daripada SRP sendiri teman-teman ya, dari natifnya dia kan ingin sedikit ya kan, menjadi bagian dari transaksi lintas batas. Semisal nih SRP atau Ripple mampu menguasai 1%-nya saja dari transaksi yang dilakukan oleh Swift, maka ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, value yang akan masuk ke nilai Ripple itu akan sangat tinggi dan itu akan membawa native bullish bagi SRP. Oke, ya cuman tetap disclaimer teman-teman ya. Itu kita bilang manisnya, pahitnya ya SRP bisa jungkir balik juga gitu kan. Nah, makanya di sini kripto itu kejam. Saya sering bilang kripto itu kejam, Bos, ya kan? Tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi ya gunakan pola pikir kalian, gunakan uang kalian sebaik mungkin gitu kan. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman ya untuk si XRP ini. Semoga saja di akhir tahun ini kalau belum bisa ke area 4 dolar, setidaknya bisa di 3 dolaran teman-teman, dan syukur-syukur di Januari nanti kita bisa melihat bullish bagi si XRP dan kawan-kawan. Oke, mungkin ini dulu. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.